Kembali di sesi netizen bertanya, Natalia Arianto menjawab. Kali ini ada pertanyaan dari salah seorang follower aku. Dia udah usia 40 tahun, tidak ada pekerjaan, usaha gitu-gitu aja, suami si istri sama aja. Kasih motivasi dong. Silakan Pak, kasih motivasi Pak. Jawabannya. Sebetulnya kita dikonstruk dulu ya kalimatnya ya. Pertama adalah pekerjaan nggak ada, usaha gitu-gitu aja. Nah itu tuh kalimatnya menurut aku aneh gitu, karena sebetulnya career path seseorang tuh ada dua gitu kan. Jadi career path pertama mungkin adalah ya sebagai ya ini ya aku nyebutnya kayak karyawan lah kayak gitu, itu career path pertama. Lalu ke career path kedua adalah entrepreneurship kayak gitu. Nah jadi apa sih bedanya career path pertama sama kedua? Kalau career path pertama memang keuntungannya adalah kejelasan masa depan gitu. Jadi kayak contohnya saya tahu saya digaji 5 juta per bulan, saya akan tahu selamanya kalau saya melakukan hal yang sama gaji saya akan 5 juta per bulan gitu ya kan. Dan mungkin setiap tahun ada kenaikan karena adanya inflasi ya kan, terus adjustment dari perusahaan, apalagi kalau UMR kan biasanya ada upah minimum regionalnya. Itu satu. Nah terus kalau kita do the extra mile, kita mau perform lebih baik ya kan, misalnya pendidikan yang lebih tinggi gitu. Biasanya kalau karyawan swasta maupun karyawan BUMN atau karyawan pegawai negeri, makin tinggi pendidikannya juga nanti akan menaikkan stratanya dia, sehingga nanti kita juga bisa memprediksi nih saya masuk dalam kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan, atau eselon 3, eselon 2, bahkan yang paling tinggi misalnya eselon 1 kayak gitu ya. Itu semua bisa diprediksi dan kita bisa merancang masa depan kita untuk bisa tahu pada ujungnya seperti apa. Itu satu. Nah kalau yang kedua adalah sebagai entrepreneur. Nah kalau sebagai entrepreneur, masa depan itu memang nggak bisa diprediksi ya kan. Kenapa? Ya karena masa depan kita sangat tergantung oleh usaha, kemauan kita ya kan, dalam mengubah masa depan itu sendiri gitu. Jadi misalnya kayak kalau saya usahanya biasa-biasa aja, misalnya contoh ya, saya jualan baju gitu kan. Ini dia usahanya cheesecake. Nah, misalnya itu ya tadi jualan cheesecake gitu. Tapi kalau saya jualannya caranya semuanya sama, outcome-nya akan sama. Cheesecake ya, oke. Ya, nah jadi kalau kalimatnya ya, saya tidak ada saya tidak ada pekerjaan, tapi saya cuman usaha, itu sebetulnya mindsetnya aja sudah salah ya kan, karena sebagai berarti ya penanya itu adalah pengusaha sebetulnya kayak gitu ya kan. Nah uniknya karyawan sama pengusaha itu apa? Kalau karyawan kerja biasa-biasa aja, outcome-nya adalah gaji yang sama gitu. Sedangkan tapi kalau pengusaha ya kan, kerja biasa-biasa aja ya outcome-nya akan biasa aja. Kalau kerjanya lebih ekstra, pendapatannya bisa naik gitu. Itu perbedaannya gitu. Pendapatannya bisa naik secara dramatis, secara drastis gitu. Bahkan kalau di dunia entrepreneurship ya, misalnya kalau teman-teman masih di seri seed fund atau di seri A, itu tuh kalau di saya rule of thumb ya, pertumbuhan month over month-nya itu harus setidaknya 30% atau 5-7% per minggu. Itu tuh pertumbuhan kalau kalian lagi running startup company gitu. Kenapa? Ya karena kalau dari kecil memperbesarnya tuh harusnya jauh lebih gampang gitu kan, karena marketnya pasti lebih spesifik, lebih detail, jadi kita mengakuisisinya jauh lebih gampang gitu. Kalau bisnisnya udah makin gede, misalnya harus sudah mulai akuisisinya jutaan user, tentunya usernya tuh uniknya tuh udah makin mengecil kayak gitu. Nah ya jadi itu harus dibedakan. Bukan berarti ya saya nggak kerja kantoran, itu saya nggak punya pekerjaan. Tapi kalau jadi entrepreneur itu adalah ya memang career path yang berbeda. Itu dulu. Oke, nah terus dekonstruk yang kedua adalah ya begitu-begitu aja kayak gitu. Nah jadi ya pertanyaannya improvementnya seperti apa kayak gitu ya kan. Jadi kalau dari pengalaman saya dulu kayak misalnya contoh aja lah tiket.com ya kan, ketika kita awal-awal memulai itu conversion rate itu 1%. Itu conversion rate 1%. Tapi waktu saya resign itu tuh conversion rate-nya itu 5%, bahkan kalau melalui email itu 7% kayak gitu. Sedetail itu kita mengetahuinya. Apa sih conversion rate? Ya kan, anggap aja 100.000 user itu terekspos oleh produk kita. Conversion rate 1% adalah 1.000 user. Tapi kalau conversion rate 5%, itu berarti dari 100.000 user 5.000 yang akhirnya bertransaksi atau beli. Artinya apa? Dengan jumlah user yang sama, pembelinya 5 kali lipat. Nah itu satu ya kan. Jadi
tugas kita itu adalah mendatangkan konsumen, itu satu. Terus yang kedua adalah meningkatkan conversion rate gitu. Nah, mendatangkan konsumen itu biasanya tekniknya adalah biasanya melalui marketing gitu ya. Itu funnel pertama, gimana caranya mendatangkan user. Kalau misalnya kalau zaman sekarang yang paling common adalah melalui social media, ya kan, Instagram, TikTok dan lain-lain. Itu mendatangkan konsumen. Tapi ketika konsumen sudah datang ke kita, itu kita perlu mengconvert menjadi transacting user. Nah, itu adalah conversion rate kayak gitu. Mungkin sebagai gambaran untuk teman-teman juga dulu ya, waktu di tiket.com kita tuh pernah tahun 2016 dan 2017 jumlah usernya exactly the same. Jumlah usernya waktu itu 8 juta user kayak gitu, exactly the same. Jadi grow-nya tuh nggak signifikan, tapi revenue kita naik 3 kali lipat gitu. Kenapa? Ya karena tadi itu ya kan, adanya conversion yang lebih bagus ya kan, dan juga retention. Jadi user lama itu kita buat supaya mereka bertransaksi lebih sering lagi dan lagi ya kan. Retention waktu itu kita 50.000 user bertransaksi 50 kali setahun ya kan, dengan nilai average 1 juta. Itu kontribusinya tau nggak berapa? 2,5 triliun rupiah kayak gitu. Nah, itu adalah tugasnya teman-teman ya sebagai entrepreneur gitu. Ini jangan berpikiran ya ini kayak bisnis, contohnya kayak tadi ya cheese stick itu, terus ya udah pokoknya gua udah punya produk packaging terus gua promosiin di Instagram, that's it kayak gitu. Kalian harus identify ya kan, oke, nextnya apa nih gitu kan. Misalnya oke, nextnya adalah kita coba deh packaging yang lebih bagus gitu. Apakah itu lebih menarik perhatian konsumen? Apakah, karena gini pengalaman saya ya, packaging yang bagus harga dinaikin berkali-kali lipat, orang akan tetap beli gitu, daripada packagingnya jelek tapi rasanya padahal enak. Itu tuh the irony of the world ya gitu. Jadi biasanya kadang marketing yang bagus ya, which is termasuk di dalamnya packaging, itu tuh membuat orang itu menjadi jauh lebih willing to purchase in the first ya kan. Tapi begitu dia sudah beli, waktu dia buka dan dia rasakan kalau dia suka, itu tugas berikutnya adalah retention kayak gitu. Jadi pertama adalah membuat orang tertarik dulu. Makanya kalau di notice banyak ya perusahaan-perusahaan berusaha supaya packagingnya itu menarik. Kenapa? Karena orang kalau pergi ke online itu nggak bisa ngerasain makanannya, dia cuma bisa membayangkan ini kayaknya rasanya enak nih, packagingnya aja bagus kayak gitu. Itu that's the irony of marketing yang secara digital, online atau visual ya kayak gitu. Nah, itu tugasnya. Karena kalau kemarin saya lihat cheese stick ya kan bagus, tapi packagingnya itu masih yang plastik terus stiker kotak kecil kayak gitu ya kan. Coba di-improve ya kan, terus biaya packagingnya berapa, misalnya nambah 1.000 rupiah, ya coba dinaikin harganya 1.000 rupiah kayak gitu. Tapi aku sangat yakin packaging yang bagus orang malah mau bayar jauh lebih mahal kayak gitu ya kan. Contohnya ya kayak inilah ya, kayak Android sama iPhone ya kan. Orang udah tahu kualitasnya iPhone, jadi ketika harganya masih 20 juta ya kan, 25 juta, tapi mereka udah tahu value yang akan didapatkan, mereka willing to pay a lot more kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya mungkin ya marketingnya juga ya kan. Teknik marketingnya apa? Oke, kemarin ya kita bikinnya postingan terus ya kan di TikTok sama Instagram. Oke, kita coba pakai influencer, efektivitasnya seperti apa ya kan. Mungkin juga pakai influencernya juga harus di-identify ya kan. Oke, influencernya yang ibu-ibu banget ya, influencernya yang muda banget, terus kita analisa, oke, kalau pakai influencer ini sales kita naiknya seberapa banyak, seberapa gede ya kan. Jadi karena kita harus tes gitu, karena pengalaman saya ya 5 kali running company, tidak ada satupun yang teknik marketingnya sama kayak gitu. Karena apa? Karakteristiknya, demografinya beda ya kan. Dulu tiket orangnya harus pendapatannya lebih tinggi ya kan. Kenapa? Karena itu disposable income. Orang traveling itu kalau pendapatan dasarnya ya pengeluaran dasarnya udah cukup, sandang papan pangan. Jadi ini basically kebutuhan sekunder dan tersier kayak gitu. Nah, dari situ karakteristiknya pasti lebih beda daripada misalnya kayak saya health tech, dimana orang kalau sakit ya harus berobat kayak gitu ya kan. Jadi those are the kind of things and fundamental yang kadang membuat outcome-nya beda. Misalnya yang dulu di tiket, kalau kita kompetitor kita Traveloka didesain untuk sangat-sangat muda ya kan. Kenapa? Ya karena kata kunci yang murah ya kan. Biasanya anak muda yang mencari murah, tapi kalau di kita mencarinya business traveler gitu. Jadi kita nggak pakai kata kunci murah, kita pakai kata kuncinya service, pelayanan gitu ya kan. Aku nyebutnya dulu SEX gitu, service excellence kayak gitu.
gitu, dan itu karakteristiknya beda. Jadi willing of spendingnya lebih gede, AOV-nya, average order value-nya lebih gede, recurring-nya lebih gede, karena orang business traveler ya sering travel kayak gitu ya kan. Jadi things like that yang harus di-identify, dan teknik marketing, teknik jualannya itu totally different kayak gitu. Nah itu baru dari marketing ya kan. Marketing tadi, packaging ya kan, terus ya cost juga ya kan. Apakah ini dibikinnya sendiri? Kalau dibikin sendiri berarti quantity yang bisa disediakan sangat-sangat limited ya kan. Apakah kita sering sold out gitu kan. Kalau kita udah sering sold out berarti kita harus sudah mulai mikir nih, apakah kita perlu hire orang yang lebih gede, atau beli penggorengan yang lebih besar ya kan, atau kompor yang lebih panasnya lebih banyak supaya kita masaknya lebih sekaligus yang lebih cepat dan lain-lain. Those are the things yang harus di-identify. Jadi kata kunci adalah improvement. Karena kalau tidak ada improvement, ya kan, if you do the same thing over and over and expecting a different result, it's called insanity, ya kan. Kalau kita nggak mengimprove, ya tentunya outcome-nya ya akan sama terus, bahkan cenderung declining. Kenapa? Karena kompetitor melihat kita, oh bisa kayak gitu ya, terus dia coba dan dia bisa tiru, ya berarti kita jadi sama, which is market share kita akan selalu digerus gitu ya. Tapi kalau kita improve ya kan, kita lebih baik dari kompetitor kita ya kan, dalam hal rasa, kualitas, packaging ya kan, dan cara memarketingkannya, outcome-nya akan makin besar, top of mind-nya akan lebih sering ke kita ya kan, dan orang beli kita bukan cuma karena iseng gitu kan, tapi karena gua tahu nih enak nih, gua akan promosiin. Itu berarti teknik marketing paling tinggi kalau menurut saya adalah word of mouth ya, dipromosiin oleh orang lain. That is very important ya kan. Terus yang kedua adalah ya recurring ya kan, karena orang tahu oh ini bagus, enak, jadi dia akan beli over and over. Jadi kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih jawabnya. Semoga membantu memotivasi. Kalau tambahan dari aku itu adalah mungkin mencoba juga untuk channel of sales-nya juga ditambah, mungkin bisa reseller ya kan. Nah, kalau aku sih senang tuh kalau misalkan produk rumahan itu bisa pakai kerjasama, taruh di warung-warung, as simple as that, atau titip ke ibu-ibu arisan ya kan ya. Coba ke Indomaret. Ya, atau ya kalau Indomaret sih mungkin nanti next level ya kan. Coba dulu ke warung-warung. Iya, coba dulu ke warung-warung yang terdekat gitu. Nanti kalau udah mampu nih, skala produksinya mampu, baru tuh tendering untuk bisa masuk ke market yang lebih besar lagi, Indomaret, Alfamart gitu kan. Itu ya. Nanti itu butuh legalitasnya udah harus lebih jelaskan. Kalau ini kan skala rumahan, kita coba dulu aja yang ya as simple as taruh di warung-warung atau kerjasama reseller gitu. Oke, terima kasih.